Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, sekali lagi kita ingatkan, kita tetap fokus dan kita tetap sekarang menjaga keamanan, kenyamanan di sekitar kita. Ini penting sekali karena memang dampaknya ke ekonomi yang membuat kita deg-degan terus terang aja ya. Kalau ekonomi sangat terdampak, tapi alhamdulillah makanya saya ngambil fakultas sastra karena tidak akan terdampak dalam kondisi politik apapun. Kalau fakultas ekonomi kan kena, ada hubungannya. Saya itu semalam nonton balapan, ketawa-ketawa tadi udah saya bocor ke teman-teman. Jadi kemarin itu saya motret koleksi saya Michael Schumacher, kan kebanyakan Ferrari ya. Terus, semoga ya Om, wah ini harapan ya Om, harapan. Padahal caption saya adalah semoga minimal juara harapan gitu kan. Ternyata juara harapan pun semalam ya. Harapan 1 dan harapan 3. Tapi yang membuat tifosi geram marah tuh lihat kelakuan Leclerc ya. Karena dia juara harapan aja kok dia euforia senang gitu. Orang bingung sekali, kenapa sih kamu loh di kandang sendiri, kenapa kamu juara harapan 1 aja kok begitu euforia? Jangan gini, udah dikembalikan. Paham saya. Terus ada juga yang Evan Mania yang sangat senang sama waktu itu Honda. Jadi Honda ada yang punya dalamannya itu artis yang kemarin dijarah. Kalau itu bra Honda saya berani 2 miliar gitu, 2 miliar. Yang saya bingung dengan orang Italia ternyata tidak bisa membedakan antara banteng dengan kuda. Yang menang banteng, yang turun semuanya pakai gambar kuda. Iya kan? Loh, nyanyi lagunya lagi. Iya kan? Terus dia ngapain? Loh, ini sama. Ternyata banteng dan kuda di Italia sama sah. Cuman banteng itu kuda yang belum diet katanya. Oke, kuda yang belum diet. Oke. Ya. Apa sah? Ya teman-teman, sebelum kita bahas tentang Monza, karena banyak banget ada 3 main story paling. 1, bagaimana Red Bull bisa menang. 2, drama McLaren lagi, Papaya Rules kembali jadi. Itu Papa Rules atau Jawa Rules? Tukar guling loh, tukar guling. Dan berpotensi KPK loh tukar guling itu. Dan yang terakhir ya pasti Ferrari kan. Ferrari ya. Kok bagaimana ini dengan Ferrari hanya harapan. Ini Monza Mas asli. Ini beli di sirkuit. Jadi teman-teman kalau beli yang Ferrari apa kan mahal. Nah Monza itu karena ini sirkuit lama dan banyak. Intinya kalau di Indonesia itu kaki 5-nya gitu. Oh iya. Tapi ini kayak ada toko-toko kecil di dalam kompleks sirkuit. Itu kan Monza itu taman kota ya teman-teman. Monza itu taman, bukan sekedar sirkuit, itu taman publik. Jadi di situ ada banyak toko. Kayak Melbourne, Kayak Melbourne kurang lebih. Cuman ya agak beda karena dia lebih kayak hutan gitu kalau di Monza. Nah itu banyak toko-toko kecil yang jualan barang-barang gitu. Nah ini ya murah Mas Yo. Kalau nggak salah ini cuman 5 euro atau 10 euro. Untuk ukuran Itali murah ya. Beli yang versi Indonesia kemarin kita pakai kan, saya pakai merah kemarin ya. Kamu papaya ya? Papaya. Makanya saya pegang bahannya nggak kalah kok, bener. Bahannya halus. Ya, ini Asaber bahannya halus, serius. Ini Monza jadi ya lama nggak dipakai, jadi ya karena tadi malam Monza, daripada lama nggak dipakai masih cukup gitu ya. Kan dulunya beli waktu masih kurus banget. Ya, karena saya pecinta sepak bola, makanya saya pakai Tom Haji. Itu aja kalau saya Tom Haji pokoknya. Nah, ini pakai kaosnya film F1 ini. Om Bobby. Iya. Om Bobby bayar royalti enggak? Iya, kemarin dia ngerumpi sama apa yang diberikan Asa. Ini Lando ini bahaya ini. Kenapa Om? Dirasani sama wartawan gitu ya. Sebenarnya kan sama teman-teman cowok semua katanya loh. Lah masalahnya temennya cowok, saya bilang, saya aja ini penganut kawin sejenis kok. Istri saya juga manusia sejenis. Oke, ya, jadi teman-teman sebelum kita bahas yang 3 tema utama, ini kebetulan ini syutingnya kan masih pagi ya, pagi. Ya. Jadi tadi saya datang ke kantor sama McD sama Mario ngomong, wah ini Son menang Mas. Wah, alhamdulillah ya. Ya karena balapannya di Amerika, jadi selesainya kan pagi tadi. Ya. Gitu. Jadi ini fotonya WEC di Austin, Texas, salah satu tempat favorit saya di Amerika, di Austin, kota yang luar biasa. Itu itu Midwest, itu Amerika Texas tapi lebih progresif. Lebih progresif Mas. Tapi aku suka Indonesia, suasananya kok tenang gitu ya. Betul kan? Tapi dibandingkan dengan kota-kota Midwest lain ini lebih progresif. Ini kayak Silicon Valley-nya Midwest kayak gitu. Jadi kenapa ada F1 di situ? Jadi ya selamat ini Son, tentunya di kategori GT3 ya, dan LM GT3 namanya sekarang. Jadi ini bersama Darin Leung dan Marino 1. Timnya McLaren, mobilnya McLaren, timnya United Autosports.
dan itu tim yang terafiliasi dengan Zac Brown di Zac Brown juga ya. Jadi satu grup dan selamat Son dapat podium 1, minimal karirnya di WEC jalurnya clear. Benar, gitu. Ya. Lebih baik begitu kan. Jadi ya semoga nanti disusul dengan sukses-sukses berikutnya. Dan yang finish nomor 2 adalah timnya tahun lalu, BMW WRT itu, Valentino Rossi finish nomor 2. Jadi ya selamat kepada Son. Akhirnya walaupun timnya bendera Inggris ya, tapi kita tahu ini ada pembalap Indonesia di sini naik ke puncak podium di WEC. Jadi sekali lagi selamat dan semoga sukses terus. Sekarang kita ke main story Mas Dewo. Sebelum main story, saya senang banget main di Monza karena ada kan enaknya balapan-balapan kayak gini Mas Dewo. Iya. Itu ada demo-demonya gitu. Bukan demo kayak di Indonesia. Iya. Demo mobil lama kayak gitu. Iya, jadi mobil klasik dikeluarkan semua. Mobil klasik keluar dan mobil-mobil yang bunyinya kencang-kencang V12, V10. Iya. Nah, ini kemarin di Monza Jean Alesi Mas Dewo. Iya. Jean Alesi naik mobil Ferrari yang mengantarkannya menang ini 94 sebenarnya, bukan yang menang. Dia menangnya 95, tapi ini mobil tahun 94 yang seharusnya menang di Monza. Tapi waktu itu ya namanya Alesi ya. Lap 15 masuk pit stop gearboxnya jebol. Jadi ini mobil V12 V12. Wow. Jadi raung-raungannya kayak apa? Maaf, ini 412T2. Ini mobil 95 Mas Yo. Mobil yang dia menang ini ya, mobil yang dia menang ya. Jadi mohon maaf saya kecampur-campur karena namanya dulu kan 412T1, 412T2. Nama mobil Ferrari itu kan nggak linear kayak tim lain kan 193, 192. Jadi jelas urutannya gitu. Kalau Ferrari kan ganti-ganti terus. Mohon maaf ini saya yang sudah saking lamanya. Jadi ini Alesi naik mobil yang ngantarkan dia menang tahun 95, tapi dia menangnya di Kanada bukan di Monza. Dan ini V12. Dan bunyinya ya ampun, ini bedanya cuma pakai ban Pirelli ya, walaupun stikernya Goodyear. Jadi nggak nemu bannya berarti ya udahlah pakai Pirelli. Tapi ini kan juga 500 Grand Prix-nya Pirelli, jadi perayaan 500 Grand Prix untuk Pirelli merek Italia. Iya. Jadi ya Jean Alesi muter di Monza dan suaranya ya ampun, kalau Anda nemu cuplikannya di sosmed, wah kangen, kita akan kangen terus dengan bunyi melengking itu. Dan kabarnya sekarang V8 akan jadi alternatif serius. Kalau V10 kemarin ya langsung hilang, V8 ini lebih cengkram ya, lebih diseriusi. Lebih diseriusi. Jadi sekarang udah ditarget nggak nih berapa tahun dia harus selesai? RU-nya terus sampai undang-undang? Paling cepat 2030. Oke. Setelah regulasi 2026 nanti. Tapi sekarang kalau dari Evan Mania, mohon maaf teman-teman, nambah boleh ya. 8 plus 18. Kembalikan V8. Mohon maaf. Kembalikan mesin natural ya, maksudnya yang bunyinya melengking. Yang dipropos itu adalah V8 dengan kombinasi KERS. Jadi kayak DRS yang dulu ya, KERS. Loh ini bahaya dong kalau yang pakai KERS dulu siapa? KERS itu artinya launchingnya saya. Nggak, KERS itu ya kayak elektrik tambahan Mas Yo. Ya kayak, tapi nggak pakai buka sayap. Kalau dengan diffuser? Beda. Ini murni dari elektrik untuk mesin. Jadi nyimpen daya terus dikeluarkan ya. Jadi kayak gitu. Ini yang nanti kita akan tunggu apakah meeting minggu depan batal, tapi masih akan. Tapi ini punya traksi. Ini akan dibahas serius kayaknya ya, feeling saya. Maaf dengan semangat penghematan dan lain sebagainya sekarang udah larinya kan ke hybrid. Pengaruh nggak? Nggak ngaruh Mas Yo, karena sekarang bahan bakarnya sudah terbarukan. Kan dulu argumennya adalah lebih ramah lingkungan, tanda kutip, tidak boleh menggunakan fossil fuel. Tapi kan sekarang aja udah 100% pakai sekarang aja udah pakai bahan bakar yang terbarukan gitu. Jadi tahun depan 100% fossil fuel. Jadi 100% bahan bakar terbarukan. Jadi bahan bakar alternatif yang hasil olahan ya. Hasil olahan. Jadi ya sudah nggak ada alasan untuk tidak kembali ke mesin yang lebih entertaining, dan itu mesinnya lebih murah. Mesinnya jauh lebih murah, teknologinya lebih simpel, buat penonton lebih menghibur karena suaranya lebih tinggi, lebih visceral, pengalamannya tuh lebih dapat gitu. Kemudian buat tim lebih murah, lebih efektif, efisien, dan itu berarti dengan valuasi F1 sekarang profit marginnya jadi jauh lebih besar. Jadi tim keuntungannya jadi jauh lebih besar juga. Buat pabrikan-pabrikan juga lebih gampang untuk ikut karena sudah pernah punya. Lebih gampang, jadi nggak perlu lagi ngomong ini teknologi terbaru, toh
yang penting kan entertainmentnya sudah kayak gitu. Toh nanti juga versi yang terbaru juga sudah kayak gitu. Ya kita tunggu aja. Saya sih sebagai old school ya berharap kembali ke yang lama. Tapi kan ada grup parlemen sedunia menentang ini sih, karena kalau suaranya bising gitu, gimana suara rakyat terdengar gitu kan. Wah. Politik ini kembali. Kalau enggak, saran saya kalau masih pakai mesin 2026 pasang sound horeg belakang. Supaya berdentam. Oke, saya ini ada bunyinya. Mas Dewa aja bilang dulu. Karena waktu ganti regulasi mesin saya ingat banget Mas Dewa nonton duluan sebelum saya gitu. Iya. Ke sirkuit sebelum saya waktu 2014 ya. 2014 pertama kali pakai hybrid itu. Iya. Mas Dewa duluan ke sirkuit sebelum saya gitu. Terus saya tanya, Mas Dewa gimana suaranya? Kayak bemo saya. Oh iya maksudnya. Saya ingat Mas Dewa bilang kayak bemo gitu. Waduh gitu. Oke teman-teman, jadi kita kembali ke main story dan itu adalah ya kita akan bahas Verstappen, lalu kita bahas McLaren, kenapa harus terjadi dan efek setelahnya, dan tentunya kita ngomongin Ferrari dan tifosinya yang luar biasa. Kalah menang tetap bahagia. Ya, kita baca top 10 dulu. Verstappen luar biasa kembali juara, bukan sekedar juara Mas Dewo, dia memecahkan rekor waktu tercepat. Saya harus baca ini. Balapan tadi malam sebenarnya kalau beli tiket rugi Mas Yo. Kenapa sah? 1 jam 13 menit selesai. Saya lihat ini berapa lap nih? 50. Wah ini balapan cepet ini. Iya kan kalau lapnya gitu kan. 1 jam. Jadi teman-teman kalau mau nonton yang nggak mau rugi Monaco itu pasti hampir 2 jam. Karena walaupun jaraknya tidak sampai 300 kilo tapi lapnya lama. Kemudian Singapura. Pokoknya yang 1 jam 45 ke atas itu. Nah kalau nonton di Monza jaminan rugi. Kenapa? 1 jam 13 menit. Cepat banget, selisihnya setengah jam. Tiketnya mahal, selisih setengah jam kan. Nah ini apa besok tiketnya dijual berdasarkan durasi gitu. Yang pun cepat banget tadi malam aja loh. Belum jam 9 ya, belum setengah 9 udah selesai. Belum setengah 10 udah selesai waktu Indonesia. Apalagi Max menang, wah tambah cepat gitu. Kita kan juga nggak bosen kan. Semalam kan kita pengen tahu apa yang akan terjadi ketika Max di depan. Itu kan. Dan adaptasi strateginya seperti apa yang lain gitu. Dan kita di luar dugaan ya, ketika Max nyerobot disuruh kembali kok nurut. Biasanya kan nggak nurut gitu. Aduh kok nurut ya. Jadi nanti kita bahas ini. Jadi dia mencatat waktu ya tadi 1 jam 13 menit 24 detik dengan kecepatan rata-rata 250,706 km per jam. Average speed 250 km per jam. Itu rekor, memecahkan rekor Michael Schumacher tahun 2003. Jadi gila. Padahal Michael Schumacher waktu itu mobilnya istilah secara power lebih ya lebih kecil mobilnya sih Mas. Lebih kecil lebih powerful sekarang ya. Cuman ya luar biasa aja ini kan, berarti kan balapannya lancar, tidak ada safety car, tidak ada virtual safety car. Betul. Jadi balapannya normal dan gas-gasan gitu. Jadi dan ini yang perlu kita beri appreciate ya Fernando Alonso ya. Kok enggak, kalau dia manja taruh aja pinggir jalan. Yang terjadi safety car kan. Semalam enggak, dia berusaha untuk kembali lagi. Saya termasuk yang berharap ada safety car. Termasuk waktu Berman sama Sainz yang lanjut lagi ya sudahlah gitu. Jadi ya ada ancaman-ancaman itu tapi tidak terjadi. Dan itu aneh ya, rasanya ditunggu oleh McLaren. Oke, jadi Norris nomor 2, Piastri nomor 3, ada kontroversinya di sini nanti kita bahas. Ferrari harapan 1, Charles Leclerc, Russell ini ya dia bilang mau gimana lagi, kita tidak cukup cepat untuk di depan tapi juga tidak lambat. Akhirnya dia nomor 5, Hamilton yang kena penalti posisi start 5 kan, bisa recovery ke peringkat 6 jadi harapan 3. Jadi Ferrari benar-benar dapat 2 podium harapan. Albon. Williams minggu lalu kan saya bilang Williams ini kalau sirkuitnya lurus-lurusan harusnya lebih baik. Jadi harusnya lebih baik dari ini. Tapi kalau dilihat di atasnya itu Red Bull, Ferrari, Mercedes dan McLaren, ya Williams best of the rest kan ini ya. Yang terbaik di belakang tim papan atas. Jadi ya sudah sesuai targetnya. Yang mengejutkan Sauber. Tapi sorry semalam tuh William tuh dengan swap position itu juga masalah nggak dengan Sainz harus mengalah dan sebagainya? Nggak, karena waktu itu Sainz kan agak beda sequence kalau nggak salah orang tua itu. Dan Sainz kan juga ada Sainz start medium, Albon start, saya lupa kalau nggak salah kalau dua-duanya pakai medium. Ada juga ya, hard kalau nggak salah. Tapi waktu itu ada beda sequence yang bikin harus ngasih. Kalau nggak salah juga,
Sainz ada ancaman penalti karena dia motong lintasan itu. Iya. Dia keluar lintasan dan tidak kembali di tempat yang seharusnya. Jadi Williams untuk menjaga supaya aman, Albon taruh di depan aja kayak gitu. Dan ternyata benar ya dapat poin. Dapat poin. Poin masuk mutlak ini. Sainz juga mungkin kalau nggak senggolan dengan, karena Sainz finish nomor 11. Oh iya. Dia nomor 11. Ya. Kalau dia nggak senggolan mungkin dia juga nomor 10 mungkin kayak gitu. Kemudian ya Bortoleto tarung dengan manajernya, dengan Alonso, tapi Alonso suspensinya rusak, jadi dapat poin lagi. Luar biasa di Sauber ini. Luar biasa loh. Dan top speednya paling tinggi ya. Nanti saya tunjukkan top speed. Itu rusak beneran suspensi itu. Ya kayaknya dia ngantem kerbing yang memang terlalu luar ya itu ya, sampai dalam ya. Tapi yang lain nggak apa-apa ya, mungkin ya. Bukan cara dia untuk menaikkan harga Bortoleto, bukan? Bisa jadi. Ini manajemen fee. Manajemen fee. Karena kalau Bortoleto dapat poin kan ada bonusnya. Manajer kan dapat persentase kan. Iya. Ya lumayan. Dan waktu Alonso kalah nggak apa-apa lah, toh tetap sama-sama hijau. Di TV juga hijau nanti. Ya, tapi ya itu quality ya. Karena pasti komponen yang mungkin defect atau apa rusak. Nah, dan itu wajar ngomel Alonso, nggak seharusnya terjadi. Kemudian Antonelli kembali ke poin, tapi sekarang dia sudah kalah pamor dengan Ishak Hadjar ini ya. Ishak Hadjar, Bortoleto. Hadjar start dari pit lane, teman-teman. Oh iya. Start dari pit lane dan dia bisa finish nomor 10. Itu luar biasa. Ya ini hasil top 10. Kalau pembalap ya memang tinggal 2 ini, tapi selisihnya sekarang masih 31 poin. Masih mungkin, tapi kan lombanya tinggal berapa? 7. Iya. Tinggal 7 lomba ya. Iya. Tinggal 8. Tinggal 8 lomba. Jadi tinggal 8 lomba, kan kemarin kita kalau selisihnya 34, Norris harus, kalau McLaren 1-2, Norris harus 5 kali di depan Piastri. Iya. Dan semakin dekat ke akhir season semakin berat kan itu. Berarti kan kalau dari 8 lomba, 5 kalinya dia harus di depan Piastri, dan itu menang. Ya coba kita lihat kalau 1-2 ya. Jadi ini, coba kita lihat aja nanti. Ya kadang faktor alam juga. Nah, kita nggak tahu. Sekali lagi 8 lomba masih banyak bisa terjadi. Balapan berikutnya di Baku, yang juga ada trek lurus yang sangat panjang. Jadi McLaren mungkin juga tidak sedominan biasanya. Nanti kita bahas kenapa McLaren kok tiba-tiba kalah dari Red Bull. Kemudian Verstappen single fighter tetap nomor 3. Russell malah yang ketinggalan dari dia. Verstappen udah menang 3 kali loh ya. Termasuk 2 kali di Italia. Kemudian ya ini 2 Ferrari. Ini malah harapan 2 dan harapan 3 nih kalau di klasemen. Iya. Albon luar biasa, nomor 7. Antonelli turun 1 posisi, disalip oleh Albon. Iya. Kemudian Hadjar naik 1 posisi, geser Hülkenberg. Kasihan nih Hülkenberg kemarin, mungkin kalau nggak masalah mobil sebelum start mungkin juga bisa dapat poin. Dia kalah 1 poin dari Hadjar sekarang. Nah, yang mungkin kita akan segera lihat endingnya ini adalah klasemen konstruktor, karena ada kemungkinan nanti McLaren akan mengunci gelar ini di Baku 2 minggu lagi. Kalau mereka finish 1-2 kunci. Nah, mungkin ya siapa tahu itu bisa terjadi. Kalau enggak, ya lomba berikutnya tambah gampang. Jadi benar-benar tinggal fokus ke gelar pembalap. Ferrari masih nomor 2 tapi masih terancam dari Mercedes, hanya 20 poin. Ini 1 lomba bisa flip. Red Bull walaupun di single sama Max di single ini. Mercedes juga relatif di single ya Mas ya, karena Antonelli juga nggak bisa ngumpulin banyak. Ternyata semakin melorot juga ini ya. Betul. Jadi ini 3 ini tapi kayaknya harusnya Ferrari loh. Aston Martin juga harus terima kasih pada anaknya bos loh. Kenapa dapat poin? Dia selalu akhir-akhir itu selalu bagus ya. Utun. Mas Yo, saya tanya ke Mas Yo. Ini Ferrari seandainya nih ya, Ferrari nomor 2, Mercedes nomor 3 di akhir musim. Ferrari nggak menang 1 pun lomba. Mercedes sudah dapat 1 lomba. Sukses mana? Kalau di mata Mas Yo, lebih baik nomor 2 nggak menang atau nomor 3 tapi pernah menang? Ini saya lagi punya duit, jadi saya nggak butuh duit. Yang penting menang dulu, pernah menang baru terserah. Walau duitnya menang Ferrari. Betul. Secara uang, posisi konstruktor uangnya lebih banyak nomor 2. Tapi secara prestis tinggian menang. Nah ini Mercedes sudah menang loh, sudah menang sekali kan. Itu lebih prestis ya. Makanya saya bilang tadi, karena saat ini saya tidak butuh uang. Kenapa? Ya karena studio mau beli apa di sini, nggak ada yang bisa dibeli kan. Keluar dari studio butuh ya. Nah ini sekarang pertanyaan ke tifosi. Puas nggak finish nomor 2 tapi nggak menang? Kalau saya mending finish nomor 4 tapi pernah menang gitu. Dan nggak usah ngomongin kalau Monza itu kandangnya
kuda. Iya. Ternyata enggak kan? Enggak. Kandangnya sapi kan? Bantengnya. Ya ini Williams kayaknya kita bilang di awal musim akan nomor 5. Aston Martin yang kembali rebound bersaing 1 poin dengan Racing Bull dan diam-diam Sauber hanya 7 poin di belakang Aston Martin. Ini sangar ya. Ini diam-diam naik. Ini calon Audi ini luar biasa ini. Iya, ini modalnya Audi ini luar biasa loh menurut saya. Ini modal luar biasa. Luar biasa kan. Nah, terus yang ya Haas makin melorot sekarang. Biasanya Haas kan memang tengah musim ke akhir dia biasanya nggak develop dan Alpine ya memang ini juru kunci. Iya, tapi kasihan juga ya Alpine ini karenanya Gasly aja yang bekerja keras ya kan. Iya kan. Ini kan sama nasibnya dengan Red Bull ini. Pembalap keduanya bermasalah. Ya maksudnya sekarang Verstappen menang. Nah, kita bahas sekarang saya. Ya, ini Verstappen teman-teman pattern cara Red Bull mengejar sukses itu udah kelihatan musim ini. Itu kelihatan di Silverstone yang pertama, kemudian kelihatan di Belgia. Yaitu ketika ada kesempatan melompat ke depan sedikit, dia akan gambling dengan setting mobil. Walaupun hasilnya kemarin kita anggap gagal, tapi itu kan sebuah percobaan. Dan ini berhasil karena kebetulan gamblingnya tidak terlalu gambling gitu. Mereka tahu mobil ini secara speed punya, kalahnya memang di tikungan-tikungan karena mobil McLaren itu sangat stabil, sangat efisien. Jadi desainer itu kan membuat mobil yang seefisien mungkin di segala jenis sirkuit. Dan itu dia akan cepat di semua sirkuit, tapi ada beberapa karakter sirkuit, dua spektrum ya, sirkuit sangat cepat, sirkuit sangat lambat. Mungkin ada yang dikorbankan kayak gitu. Nah, dalam konteks McLaren yang agak terbuang adalah yang sangat cepat, yang punya trek lurus panjang. Trek lurusnya itu dia kalah ya, karena speednya dia nggak maksimal. Betul, ya kayak Belgia walaupun dia bisa menang, tapi kan selalu masalah top speed sejak tahun lalu. Nah, di Monza ini karena ini kalau dilihat di kaos saya kan lurus semua, hanya ada Lesmo 1, Lesmo 2 ini aja yang kira-kira butuh downforce. Nah, Red Bull dia memutuskan super low downforce. Jadi Monza itu sudah sangat low downforce, jadi sayapnya sudah benar-benar kayak horizontal gitu. Semua akan full akan memangkas sayap seminimal mungkin, semaksimal mungkin sehingga sayapnya jadi seminimal mungkin. Dan kalau kita zoom ini, sayapnya Red Bull ini paling minimum di antara semua. Ya, dengan keyakinan bahwa Max bisa handle tikungan-tikungannya dan situasi taruhnya. Intinya tidak semata-mata mobil dibuat cepat, tapi bagaimana skill pembalap ketika membawa mobil cepat ini di tikungan lambat. Tapi tetap cepat. Namanya balapan kan harus cepat. Jadi dia harus Max ini minimum hang on, maksudnya coba sebisa mungkin dan bisa. Dan diuntungkannya adalah kelemahan Red Bull musim ini apa Mas Yo? Bannya kan lebih boros. Monza ini sirkuitnya tahun lalu barusan diganti permukaannya, tahun ini mature, matang aspalnya, sehingga irit semua gitu. Medium bisa sampai sisa 10 lap itu kan luar biasa. Hanya karena kewajiban masuk pit stop aja. Nah ini akhirnya ya tadi ada faktor-faktor yang kalau dimaksimalkan kita bisa menang, dan itu hebatnya Red Bull. Kalau ada peluang secuil pun dia akan ambil. Ini kayak filosofinya Red Bull ya, saya ingat nggak ketika 2021 ketika Mercedes sudah di depan dan juara dunia pasti Mercedes. Tapi waktu itu ada safety car. Jadi Max bisa nyuri. Terlepas dari konfliknya ya. Tapi Max bisa nyuri. Nah kayak gitu loh. Ini dia yang dia lakukan sekarang sama gitu. Dia bisa nyuri. Di mana aku bisa nyuri, aku akan nyuri. Nah sekarang jadi pertanyaan begini kalau kita lihat semalam Max di ruang pendinginan kan selalu lihat di dinding karena tulisan juara di sini tahun berapa saja, itu Max kan juara berkali-kali di situ. Saya lihat ya kan. Nah, dengan dia juara berkali-kali sementara waktu itu Red Bull dominan, berarti kan waktu itu Red Bull memang bukan hanya di Monza dominannya di semua sirkuit. Tapi sekarang kan tidak semua sirkuit dia dominan. Dan di Monza ini dia bisa memaksimalkan. Dia memaksimalkan. Terjadi penurunan atau bagaimana di Red Bull? Mungkin bukan penurunan ya, karena atau lawannya yang naik. Dan kita tahu sendiri juga di Red Bull kan banyak yang pergi. Otak-otaknya banyak. Jadi ada tanda petik ada penurunan ya. Tanda petik ya. Bukan penurunan ya, tapi kayak aku bingung menentukan arah. Jadi aku diam di tempat sebenarnya, bukan mundur. Sebenarnya ini potensi mobil ada, tapi nggak bisa mengembangkan Ini mau dikemanakan? Dikemanakan yang tepat gitu settingan yang tepat dan sebagainya. Nah itu yang kemudian dilompati oleh McLaren. Jadi saya mau nunjukin top speed Mas Yo. Ini dari qualifying ya. Qualifying kan. Kenapa qualifying yang diambil?
top speed lebih pasti lebih jujur ya, lebih jelas. Lebih jujur. Kalau lomba kan banyak di area screen segala macam. Ini clear ya. Lebih clear lah. Relatif lebih clear. Clear. Setelah Q3. Ya, ini kita lihat siapa yang gambling di top speed atau dasarnya punya top speed dimentokkan kayak gitu. Sauber 356, 355 top speednya. Wajar jadi kemarin kalau Bortoli itu bisa dapat poin dan bertahan di depan train itu kan. Iya. Nah, Ferrari kita tahu punya top speed tinggi. Minggu lalu ketika kita bahas setelah Belanda kan kita ngomong yang punya top speed tinggi akan lebih bisa bersuara. Tinggal Ferrari ini levelnya di mana gitu. Ya ternyata kan dia masih nanggung gitu. Nah, Alonso padahal punya potensi ya Ferrari ya. Punya potensi. Yang saya kaget ini sebenarnya Alonso bisa dapat top speed karena kan Aston Martin itu harusnya di sini gitu. Karena rombongan Mercedes ya. Tapi dia memang mobilnya kan lebih bagus di sirkuit yang meliuk-liuk bukan di sirkuit yang top speed kayak gitu. Williams kan yang saya bilang waktu itu harusnya Nah, Williams ini ada potensi ya. Sainz kan punya top speed walaupun Albon di sini. Tapi ini kita ngomong 2 km per jam ya. Jadi ini mungkin ada sedikit efek drafting, efek mobil lain di sirkuit. Tapi kalau kita lihat pattern-nya Mas Jo. Oke, ini Verstappen sama Tsunoda sama-sama 348. Jadi ini nggak ada lagi, maaf ya. Kemarin katanya Max ini mobilnya karena lebih bagus daripada pembalap kedua, kayak ayahnya Ceko sempat marah-marah. Ini enggak ya? Enggak, ternyata ini sama ini sama. Ya. Beloknya yang beda. Nah, beloknya. Nah, ini McLaren itu konsisten Mas. Ini bukan hanya saat qualifying ya, saat race, saat practice McLaren selalu di kelompok bawah. Hanya Lawson lebih pelan. Jadi 346 oke, hanya 2 km per jam. Tapi kalau situasi lomba, kan misalnya Verstappen di belakang 348 plus DRS, dia akan lebih dapat itu. Nah, 348 kalau dia keluar tikungannya bagus, yang 346 tambah DRS belum tentu bisa mendekat. Jadi main margin teman-teman. F1 itu nggak hitam putih gitu. Jadi nggak sekedar top speed lebih tinggi bisa menang, nyalip di tikungan, nggak semudah itu juga. Dia harus nyari margin kecil-kecil ini. Oke, Verstappen ini kita sayapnya segini. Kalau kita tambah sedikit, kamu akan nikung lebih cepat. Tapi kamu mungkin akan kesulitan tarung sama yang lain. Bagaimana kalau aku tambahin top speedmu 2 km per jam? Jadi kamu lebih punya peluang di trek lurus dan aku yakin kamu bisa bertahan di tikungan. Itu kan pembalapnya yang harus aku ngambil yang susah. Kayak gitu aja kan. Ini kan Verstappen milih yang susah gitu. Kalau aku mau yang enak, nyaman mobilku, ya tolong top speednya turunin dikit dan persen tambahin. Jadi obrolan sebelumnya ketika Verstappen bahwa aku minta setelan model ini, dia nolak dari tim itu, ini memang dia sudah tahu persis kemampuannya dia. Iya. Toh nanti misalnya jelek-jelek pun aku masih podium, misalnya kayak gitu kan dia. Ini kan berbeda dengan era pertama kali saya nonton Formula One tahun 2000-an ya. Ketika tim itu belum belum melototi data sedetail ini. Karena tadi malam kalau kita lihat nggak ada overlap kan, nyaris saja kan. Nyaris, sudah hampir overlap. Iya kan. Kalau dulu kan overlap itu biasa. Semua ada overlap. Iya kan. Ini kan berarti kan sekarang ini asal tadi bilang bahwa kemampuan tim itu harus bisa membaca titik mana, di mana kecil-kecil dikumpulin semua kan ini poin-poin itu. Teman-teman lihat hasil kualifikasi ya. Itu lihat selisihnya peringkat 1 sampai peringkat 15 itu nggak ada 1 detik, gila. Makanya kereta-keretaannya kencang. Dan kenapa pembalap-pembalap kemarin tidak mau pit stop cepet-cepetan Mas Yo? Iya. Karena kalau dia pit stop, dia keluar di mana? Backmakernya dihitung juga itu dihitung ya. Karena train di belakang ini ketat sekali. Rapi ya. Rapi ketat ya. Kalau aku pit stop misalnya lap 25 misalnya. Medium kan harusnya 22 sampai 28 kalau nggak salah. Kalau dia pit di 22 atau 25, dia akan keluar di tengah-tengah kereta itu. Dan keretanya masih lumayan ya. Dan gambling semua nggak mau pit stop juga. Iya kan? Makanya kan dipaksa sejauh mungkin kan kayak gitu. Nah ini yang berarti kan kalau udah kayak gitu, berarti kan track position jadi penting. Kemudian ya kamu bisa bertahan nggak gitu. Buktinya oke lah, start. Kita lihat tadi Mas Dewa sempat nyinggung sebelum kita starting, kok mau ngalah ya dia waktu start. Ya mungkin dia pede aja, nggak apa-apa, aku bisa ngambil lagi di track lurus. Dia tahu top speednya McLaren berapa. Tahu kemampuannya ya. Nah, kan pasti tahu tim-tim. Jadi punya data GPS semua itu. Jadi ketika Max itu tidak mau ngalah itu bukan karena dia bebal ya. Dia tahu mobilku memang ini mobil kacau ini. Ya. Jadi kalau saya yang mengalah ya udah habis gitu ya. Mungkin dia gini, dia tetap nggak terima kok aku disuruh ngalah gitu kan. Ini kan racing situation kan. Semalam tuh nurut banget saya. Ya, baru ini lihat Max dia cepat banget kemarin. Iya kan. Tapi mungkin kalau saya jadi Max, saya orang intelektual misalnya Mas. Max kan intelektual. Max ini orang intelektual. Dia akan bilang, oke aku ngalah sekarang.
daripada bertele-tele. Dan punya lab masih banyak ya. Masih banyak dan kemungkinan masih banyak. Semua bannya masih belum panas, semua masih menyesuaikan diri, semua masih baca situasi. Mending secepatnya aku ngalah supaya aku bisa maksimal, karena dia ngalahnya kan di track lurus kan itu ya, di track lurus, dan habis itu kan dia bisa ngukur. Nempel terus ya. Nempel terus. Dan setelah itu ya 2 lap 3 lap dan ngambil lagi. Ya. Nah, sekarang ini mungkin teman-teman yang nonton F1 tahun 2000-an kan nggak pernah dikasih gambaran racing lainnya pembalap. Sekarang kan teknologi sudah canggih. Yeah. Omongan Asa tadi benar juga ya. Jadi kalau kita lihat kualifikasi itu kan lihat garisnya itu kan tipis-tipis, ya. Itu kalau dia buatkan kesalahan sedikit aja udah kelihatan sekali ya. Kelihatan sekali. Jadi sekarang ini nonton itu enak banget ya, karena kan TV bisa ngasih garisnya itu. Ya. Kan data itu kan keluar di siaran itu. Kalau dulu kan enggak, Mas, udah data minimal kayak gitu. Jadi sekarang ini enak ya. Jadi via mengeluarkan data, penonton juga mengeluarkan data untuk langganan BeIN Sport, sama aja. Sama aja. Nggak mau rugi dia. Dan tim-tim sekarang lebih tahu detail. Iya. Wow. Lando akan lebih cepat keluar dari tikungan ini, tapi dia akan lebih top speednya hanya segini. Mereka tahu semua. Data pembalap lain apakah bisa kebaca? Bisa, Mas. Jadi kan gini. Buat apa 100 orang di pit itu? Itu kan kerjaannya ngelihat lawan. Iya kan? Karena gini, Max ini kenapa Max ini dengan mobil yang inferior tapi bisa superior? Oh, misalnya tikungan itu kan penting sekali, misalnya titik pengereman apex namanya apa ya? Ya. Titik pengereman habis itu ada ngambil. Nah, itu kan ngambil apexnya ya. Itu kan juga ternyata pengaruh sekali di situ ya. Karena itu kan mobil yang tadi McLaren kita lihat speednya enggak. Jadi McLaren ini kan kita tahu dia cepat di bagian tengah Monza yang saya gambar di baju saya ini, yang tengahnya ya. Lesmo ini ya, Lesmo 1, Lesmo 2. Jadi kalau dia bisa di depan di situ, dia akan bisa bertahan, karena kalau dia bisa agak jaga jarak di situ, dia bisa bertahan karena ngasih gap sebelum DRS ini. Tapi kan karena McLaren nggak punya top speed dan dia nggak di depan saat Lesmo, jadi dia mendekat Lesmo pun juga akan kesulitan gitu. Jadi ya itu gambling dalam konteks ini gambling kecil yang dilakukan oleh Red Bull. Oke, Max, kita akan sayap yang bare minimum. Jadi tugasmu untuk bertahan. Dan kita lihat, Mas, sebenarnya sebelum pit stopnya Max, bannya sudah greening. Oh iya, ada kelihatan ya. Bukan hanya apa ya? Bukan hanya kayak kelihatan kasar, tapi sudah ada garisnya. Dan kalau kita lihat sebelum dia pit stop, itu Norris sudah mendekat dari 6 detik ke 4,5 loh. Iya. Jadi sebenarnya ya Max benar-benar hang on terhadap mobil itu, memaksimalkan mobil itu sampai batas terakhirnya kayak gitu. Jadi dia sudah tidak lagi ngomongin penghematan dan sebagainya, enggak, pokoknya hajar terus. Hajar. Dia bertahan benar-benar titik, benar-benar harus pit stop, karena kan ini kan you go I go kan, maksudnya McLaren tahu mobil bannya lebih irit. Iya. Jadi aku akan nunggu kapan dia stop kayak gitu. Iya. Atau sebenarnya McLaren pasti harapan utamanya kemarin gini, moga-moga setelah kan harusnya lap 28 medium, tapi kan ini dipaksa terus. Iya. Sampai 35 ke atas itu. Jadi setelah lap 30, McLaren pasti berharap moga-moga bannya Red Bull ini degradasi, sehingga nanti sebelum pit stop itu jaraknya hanya 2 detik atau apa, aman ya untuk nyerang lagi. Terus kemudian McLaren bisa adaptasi strategi. Jadi misalnya kalau Red Bull sisa sudah pelan ya, kemudian dia kan harus ganti ke hard, dia nggak bisa ganti ke medium. Makanya McLaren pikir kita akan ganti ke soft. Jadi kita akan nunda sampai kurang 10 lap, karena soft itu hanya bisa 10 lap maksimalnya ya. Jadi harapannya Red Bull dengan ban hard ini sudah terkejar dan speednya tidak lebih baik, kita ganti ke soft, kita jadi lebih cepat. Itu satu-satunya harapan McLaren kemarin itu. Dan itu memang sudah diomongin terus ya, tadi kan. Tapi itu tidak terjadi. Karena ternyata begitu pakai ban hard, ternyata malah speednya Red Bull malah bisa lebih baik, dan McLaren yang karena dia memaksa sampai kurang 10 lap, malah yang kecepatannya berkurang ya. Sehingga akhirnya Max punya margin lebih banyak lagi ketika keluar. Makanya Max kan menang 20 detik, 19. Iya, 19, berapa jauh gitu. Itu jauh banget. Iya, jadi kelihatan sekali kalau semalam tuh McLaren doanya safety car. Semalam saya lihat itu kan. Semua penggemar McLaren. Iya kan, semua di safety car. Tapi memang benar saya juga berpikir gila ini dia nanti kalau nempel 10 lap lagi ban soft itu kalau dipakai sangat perform, sangat maksimalnya itu bahaya ini. Bahaya ya, tapi kan nggak terjadi. Jadi ya hebat Red Bull, kita apapun bahwa tim ini sudah ganti direktur teknik, sudah ganti prinsipal, sudah ganti pimpinan operasional di lapangan, tapi tetap
punya DNA untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, ini yang berarti kan company culture-nya ya, kuat tuh. Ini yang saya ingin tanyakan dan Aca udah mengeluarkan dari rumah. Saya bertanya, ini kan baru pertama kali Mackie ya, nama Lauren Mackie. Lauren Mackie pertama kali ngasih selamat kan baru kali ini ya. Kamu juara ini. Yang jadi saya pertanyaan memang sekarang, aduh, yang selama ini kita lihat sosok Christian Horner ini kan sama orang yang dingin gitu. Tapi kalau Mackie ini orang lebih natural, lebih apa ya? Lebih logis lah, lebih jujur lah, jujur ya. Ketua saya jujur itu. Apakah ini yang membawa bahwa yang harusnya terpuruk semalam kalau kita lihat apa ya, engineer atau siapa ya, Lambiase itu apa? Lambiase kan race engineering. Dia Lambiase apa? Lambiase Turah ini kan semalam masih bisa guyonan kan. Sebelah tetangga sebelah tukar guling gitu. Ini kan saya menunjukkan bahwa ini ya pembalap ini kalau udah lama menang pun juga bahaya karena bisa ngantuk, bisa jenuh, bisa apa kan saya. Ini kan menurut saya kan semalam tuh begini kembali lagi nih. Dan khas Max, teman-teman yang kita udah lama tidak melihat Max seperti ini ya. Ya lama itu 2 tahun. Jadi Max ini kan ya mungkin tahun lalu juga dia melakukan. Max dibilang Max main aman, sudah aman, pokoknya bring it home, bawa pulang dengan aman. Oke, race maksimum dan tetap nyoba fase lap. Nah, walaupun fase slapnya akhirnya kena Norris di lap terakhir, tapi Max tetap punya fase slap kayak lap sebelumnya kan. Jadi bilang, ya itu Max maksudnya. Kita sudah lama nggak ngeliat Max yang Max main aman ya, digas sama dia. Jadi ini memang DNA balapan saya. Jadi memang racing team ini ya. Jadi mungkin benar tadi kalau kita ngomongin perbedaannya Ferrari dengan Mercedes, bagi Max ya lebih baik saya menang sekali daripada nggak menang sama sekali. Jadi dia tahu, dia mobilnya ya kayak gini ya, dimana aku bisa curi aku akan coba gitu. Dan ini akan diulangi terus di sirkuit-sirkuit lain. Mereka akan gambling settingan, gambling strategi. Udah nothing tulus. Dia nggak bisa juara dunia, dia nggak bisa juara dunia konstruktor, menang. Itu yang Ferrari harus bisa begini. Itu nanti kalau kita ngomong Ferrari, Ferrari harus bisa begini karena dia sudah terlalu lama nomor 2, nomor 3 di klasemen, dan podium aja sudah nggak cukup gitu. Udah nggak cukup, dan dia sudah minimal tahun-tahun lalu kan ada menangnya gitu. Leclerc kan tahun lalu menang di sini. Nah, tapi kan ini kapan? Kalau ngelihat tren mobil Ferrari tahun ini, wah susah ya, dia di sirkuit cepat aja nggak bisa, di sirkuit pelan nggak bisa, apalagi yang tengah-tengahnya gitu. Di ekstrim sini nggak dapat, di ekstrim sini nggak dapat, tengah-tengahnya nanggung semua. Jadi nanggung. Wah itu paling nggak enak. Nah, sekarang kita geser ke McLaren maksudnya. McLaren ini saya langsung ke kutipannya aja lah. Jadi teman-teman kan enaknya F1 sekarang kan F1-nya sendiri juga merilis omongan-omongan ini kayak gitu. Itu omongan atau bisa teks ya? Bisa teks juga ya? Enggak, harus omongan. Enggak bisa ya? Jadi hanya dari engineer hanya ngomong aja ya? Ngomong ya. Jadi nggak bisa pakai teks, hati-hati kamu keluar tulisan kamu track limit, nggak bisa ya? Nggak bisa. Bacanya di mana pembalapnya lepas tangan gitu. Ya saya takutnya kan semalam itu kan kenapa Oscar butuh budaya kamu swipe posisi langsung oke. Padahal ada tanda bintang misalnya, karena bintang kan syarat dan ketentuan ya. Maksudnya bukan swipe posisi klasemen gitu kan, oke aja di bawahnya. Jadi teman-teman kan memang banyak reaksi terhadap keputusan McLaren tadi malam. Masuk ya Om Bobby WA, kemudian teman Mas Heri di Lombok juga WA saya. Ini nanti adil apa enggak? Saya bilang ini saya mencoba memposisikan, semua teman-teman semua tahu saya fansnya Lando. Tapi saya memposisikan ini situasi paling menyebalkan untuk sebuah tim itu. Sebuah balapan juga. Karena apa? Karena yang fair itu apa? Definisi fair itu apa untuk dalam sebuah tim? Dan dalam sejarahnya ini banyak presidennya kan kayak gitu kan. Ketika Rubens Barrichello mengalah ke Michael Schumacher di Austria dulu, itu nggak fair karena satu, Michael Schumacher nggak perlu tim order untuk jadi juara dunia. Poinnya sudah bagus. Poinnya udah jauh banget. Dan kenapa nggak dikasih ke Barrichello? Itu nggak fair. Tapi ada juga misalnya dulu tahun saya lupa 98 waktu itu Mika Hakkinen dan David Coulthard di Australia McLaren zaman Ron Dennis tapi. Hakkinen mimpin, dominan, pole mimpin segala macam, tiba-tiba phantom stop. Jadi tim salah manggil dia masuk pit. Akhirnya Coulthard di depan. Nah, waktu itu McLaren bilang ini kesalahan kami, David tolong ngalah ke Mika. Mika dikasih kemenangan. Itu semua merasa itu fair kayak gitu karena kesalahan tim. Nah, ini kemarin ada sedikit gray area ketika Piastri ngomong pit stop jelek bukan termasuk perjanjian.
Itu ya susah. Berat ya. Jadi kan setelah kejadian-kejadian di McLaren dalam setahun terakhir ini, apa itu papaya rules? Kan kita nggak tahu. Yang tahu mereka. Yang meeting di balik layar kan mereka. Oke, kalau misalnya kita sama-sama saling tempel, oke, yang mimpin dapat pit stop duluan, tapi pit stopnya lebih jelek daripada yang nomor 2 sehingga nomor 2 bisa mimpin. Boleh nggak? Ganti posisi nggak? Nah itu kan pasti ada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di balik layar. Dan itu kalau tim pasti harus tim 2 pembalap duduk, oke, kesepakatan kita gimana? Kalau situasi ini bagaimana? Situasi ini bagaimana? Masalahnya dalam balapan Formula 1, situasi-situasi yang tidak disepakati ini bisa terjadi. Iya, karena memang kalau dibuat undang-undang udah segini. Kesepakatannya bisa satu buku sendiri itu di Papaya Rules, itu mungkin akan ada bukunya nanti 5 tahun lagi Papaya Rules gitu. Nah, yang teman-teman lupa, dan waktu itu saya sampaikan ke Mas Heri, juga ke Om Bobby mungkin, bahwa sebelumnya itu juga terjadi Papaya Rule yang sebenarnya merugikan Lando. Lando kan mimpin. Sejak latihan dia lebih cepat. Qualifying dia Q2 memang dibantu oleh Piastri. Piastri diminta narik dia kan untuk selamat ke Q1. Tapi kemudian di Q1 kan Lando lebih cepat, startnya juga di depan, dan sepanjang lomba dari awal lomba pace-nya lebih bagus daripada Piastri. Selisihnya kan 6 detik. Kita nggak ngomong selisih 1 detik. Nah, yang dilakukan McLaren adalah kan dua-duanya ini sama-sama nunggu Verstappen. Verstappen ini keluar di mana gitu. Tapi kan Verstappen setelah pit stop udah nggak bisa ini kan kayak gitu, akan sulit. Nah, waktu itu kan prioritasnya adalah mengamankan double podium. Ketika mengamankan double podium, berarti kan yang pertama melindungi Piastri dari Leclerc. Walaupun jaraknya ada, tapi kan harus dilindungi ini. Jarak Leclerc ke Piastri lebih dekat daripada Piastri ke Lando. Sehingga yang dilakukan adalah McLaren ngomong ke Norris, Piastri akan pit stop duluan. Kalau ternyata itu menghasilkan undercut kepada Norris, nanti akan dikembalikan posisi. Oh, bang, dari awal sudah ada singgungan kayak ada menterainya itu. Ada, nggak tahu ya. Ya resmi berarti kalau menterai kan. Ada percakapan itu, sehingga oke, Piastri masuk duluan, dan itu merugikan Lando karena dia lebih pelan kan. Ya, karena memang itu berarti mengorbankan kemungkinan Lando untuk ngejar Max walaupun sudah berat. Tapi mengorbankan gitu, karena Lando sudah pelan, Max fase lap, ini tambah pelan, tapi yang didulukan Piastri untuk undercut dari untuk melindungi dari Leclerc. Terjadi pit stopnya cepat sekali, 1,9 detik. Terus kemudian Lando pit stop apes, dalam artian ban kiri depannya ini mungkin hang ya. Itu kan kesalahan orang kan. Dia nggak ngelihat kalau gunnya itu masih merah hijau. Kalau merah hijau kan belum selesai. Bukan karena ditunggangi ya, dia kok terus memperlambat ditunggangi timnya. Sampai dikeplak sama teman di sebelahnya. Plak gitu, baru diginiin lagi kan, itu kan. Itu kan wah pasti terpukul sekali mekaniknya. Karena kan plak baru ada blank gitu ya. Baru di lagi, dan pit stopnya hampir 5 detik, dan itu bikin Lando disalip lagi oleh Piastri. Tapi akhirnya ada kesepakatan adalah Piastri kasih posisinya ke Lando, kemudian nanti setelah Lando di depan, kalian bebas balapan lagi. Nah, apakah itu fair? Menurut saya itu fair, karena kalau ngomong Papaya Rule yang kita tahu sebelumnya, prioritas pit stop adalah Lando. Lando punya hak menolak Piastri pit stop duluan. Sekali lagi ini bukan karena kamu Lando ya? Moga-moga. Tapi ini ini asas fair ini kan susah Mas, karena McLaren Papaya Rules ini gray area yang kalau teman-teman ini gray area ini kalau di dalam bahasa hukum adalah pasal karet. Pasal karet banget ini Papaya Rules ini gitu. Maksudnya sangat sulit untuk membuat keputusan-keputusan itu. Dan nah ini kita lihat percakapannya aja nih ya. Oscar ini seperti Hungaria tahun lalu. Sedikit kayak Hungaria tahun lalu. Kami pit dengan urutan ini untuk alasan-alasan tim, itu yang dimaksud tadi bahwa Piastri didulukan. Kan bisa aja kalau Norris didulukan, yang masalah pit stop Piastri. Nah, jadi tolong biarkan Lando lewat, kemudian kalian bebas balapan. Jadi alasannya sangat logis. Piastri menjawab, kita sudah ngomong pit stop yang pelan bukan bagian dari racing. Maksudnya ini kesepakatan yang dibilang tadi. Kalau itu masalahnya pit stop, itu kita sepakati kemarin, itu bukan bagian dari kesepakatan kita gitu. Jadi saya tidak paham kenapa kok saya harus ganti gitu. Tapi kalau kalian memang ingin saya melakukannya, maka saya akan melakukannya. Jadi dalam konteks ini dia
ya wis. tapi kan sudah keluar undang-undangnya. Undang-undang udah keluar gitu. Jadi ya, intelektual juga dia sudah ngasih pressure politik juga ini. Ini kalau maaf ya seperti saya orang Jawa, saya ini nggak enakan jadi pemimpin, nggak bisa ya. Nggak enak ya, nggak manut, sudahlah wis ya wis lah gitu kan. Ya, aku manut tapi ada gitu ya, ada. Nah, ini psikologis. Semalam saya juga bilang ketika dia mengalah ini karena alasan tim, saya kok jadi agak ngeri-ngeri sedap ya, karena apa ya, champion luck-nya Lando belum tentu hilang loh ini, belum hilang loh ini, takutnya malah tumbuh loh ini. Yang harusnya sudah hilang karena dia memang kan selama ini kita lihat kalau tim musuh itu pasti mendoakan semoga pitch-nya hancur, semoga ya kan gitu. Kita kan? dulu kalau nonton waktu nonton bareng zaman Sumi lawan Hakim kan, kalau pit stop pit stop cepat, woi sore. Karena gini deg-degannya beda dengan sekarang. Kalau dulu itu kan udah ban 4 tambah bahan bakar ya. Bahan bakar udah tahu kita di Singapura 2019 masa bawa selangnya itu ya. SPBU di bawah itu. Gila juga gitu kan. Nah, ini kan menurut saya kan ini bahaya nggak secara psikologis? Ini Lando belum habis menurut saya loh. Secara matematis juga belum habis kan? Kan ini mungkin ya, secara emosional kan apa? Harusnya semalam itu kan harusnya dia kalau dia misalnya Oscar yang menang harusnya terpuruk 2 kali dia. Kemarin udah terpuruk, sekarang terpuruk lagi. Yang jadi pertanyaan adalah seandainya kemarin itu untuk posisi juara 1 belum tentu Oscar yang ngalah loh. Nah, masalahnya kan kemarin hanya untuk 2 dan 3. Jadi dalam hati Oscar aku hanya ngalah 3 poin. Dan jarak poinnya juga jauh. Coba kalau jarak poinnya mepet. Wah, belum tentu. Iya. Itu pasti kayak Lando tahun lalu di Hungaria. Saya kalau aku lihat gini, oke ini saya paham. Tim ini merasa melakukan kesalahan, mesinnya jebol kemarin. Kedua, pit stop jelek. Menenangkan Lando ya. Tapi kan Lando ini seperti dapat angin sekarang. Ini bahaya loh kalau saya. Di Oscar ya harus tetap beban utamanya ke Lando, karena Lando yang harus membuktikan. Oscar ini gampang dari ekspresi di foto ini aja jelas. Tetap muka menangnya Piastri. Iya. Ini muka menang ini muka kamu tak kasih loh ya. Iya kan ini. Kamu aku kasih loh ya. Sedangkan Lando adalah aduh untung kamu kasih ya kayak gitu. Jadi ada tetap secara psikologis, secara poin, semuanya sekarang Piastri di atas. Atau dia deal-dealan ya, tetap bonusnya saya yang 2 loh, kamu 3. Ya mungkin ego di belakangnya kayak gitu mungkin. Ya kita lihat ya, ini intinya tahun ini teman-teman kita hanya berharap 2, 3. Jadi berdua ini berantem dengan menyenangkan, tambah lagi di belakang yang tutup telinga itu saya. Nah ini ya kan ngomongin duit dia tutup telinga. Nah ini kalau 3 ini bisa mewarnai balapan ini akan sampai akhir ya. Jadi nanti 2 pembalap ini kan tinggal perebutan juara dunia kan tinggal 2 orang nih. Tinggal siapa yang bisa nyempil di tengah-tengahnya. Iya kan ganggu-ganggu gitu kan. Jadi yang masalahnya kan kalau 1-2 terus ya street fight kan. Ya. Belum tentu asik juga. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya Piastri di depan, Norris nomor 5, wah ini akan menentukan. Atau Norris di depan, Piastri nomor 4, wah ini kalkulatornya akan hidup semua ini. Iya, jadi yang menghujat Max 2 tahun 3 tahun yang lalu sekarang ya semalam tuh kok jadi pendukung Max semua gitu. Ya kita memang ternyata. Jujur gampang Mas Yo, podcast ini hari ini penontonnya akan lebih banyak daripada 3 minggu terakhir, 3 episode terakhir karena Max menang. Kelihatan. Dan podcast ini paling banyak penontonnya kalau Ferrari menang. Mungkin didoakan oleh orang lain nggak usah menang aja Ferrari gitu. Oke, kita ke Ferrari lah. Ke Ferrari, aduh, dari mana mulainya ini ya Tuhan? Iya. Kita mulai dari tifosi lah, maksudnya. Gila, ya. Bagaimanapun ini penonton, ya F1 adalah Ferrari. Itu walaupun era F1 sekarang sudah berubah, tapi ya ini variabel konstannya kan ini masuk. Ini kalau di Amerika apa ya? Lakers itu? Enggak, apa ya? Yang apa ya? Tim basket yang sangat tua, sangat dihormati. Ya Lakers dan Celtics. Ya? 2, Lakers dan Celtics. Yeah. Kalau American football ini ya mungkin Dallas Cowboys ya, tim-tim yang punya sejarah panjang kayak gitu. Nah ini gila ya. Gila. Tapi ya memang nyanyi dudu Max Verstappen ya. Ya. Atau harapan itu harapan dia pindah ke Ferrari karena Max pun juga nyinggung Ferrari kan. Dan Hamilton kan, saya ingin tampil di sini dengan warna merah kok pakai biru. Mungkin ini yang bikin apes warna biru ya. Birunya bagus tapi ada agak. Iya agak. Birunya Dino kan ya. Jadi ya apapun dia merasakan
jadi pembalap Ferrari sekarang kayak gitu. Ya, jadi memang dia nyadari kalau Ferrari adalah tim persiapan memasuki masa pensiun atau MPP ya. Semua pembalap yang masuk Ferrari kan memasuki masa pensiun. Cari pesangon. Oh iya ya. Belakangan seperti siapa yang berprestasi? Iya, pembalap-pembalap top. Iya kan? Ya ini ya moga-moga nanti bisa segera balik kalau nggak tahun ini memang nggak bisa menang ya moga-moga. Sebentar, ngomong ada Lewis Hamilton sini ya. Kehadiran Lewis dengan sekarang ini kondisi semacam ini ya, dengan Sainz mempertahankan Sainz. Om Bobby bagus banget WA-nya tadi malam ke saya. Ini Sainz balapan apa sekarang kayak itu bikin salah melulu. Dia bilang ya sudah nggak ada tujuan. Iya, cuman duit tujuannya udah. Iya, karena kan kalau kita lihat waktu Sainz dan Leclerc di Ferrari, ini kan menurut saya kan Ferrari tumbuh. Iya. Walaupun ada intrik tapi yang kecil kan, nggak cuman ya aku lebih kencang. Ekspektasinya agak beda Mas. Ketika zaman Sainz dan Leclerc kan ini dua pembalap yang sedang mau naik. Sama kayak di McLaren kan, Lando dan Piastri dua pembalap yang lagi mau naik. Sama-sama belum pernah juara dunia, sama-sama sudah pernah menang. Jadi ekspektasinya akan harapan real gitu, harapan ke depan. Ketika Lewis masuk kan ekspektasinya naik lebih tinggi tapi belum tentu lebih baik. Jadi seandainya Lewis menang pun belum tentu puas juga. Kenapa? Karena kan harapannya sudah juara dunia sekarang. Jadi agak ekspektasinya jadi agak beda. Ini pembalap secara statistik terbaik dalam sejarah F1. Max kemarin baru menang berapa? 66. Ini sudah lebih dari 100. Max saja masih butuh berapa tahun untuk bisa mengejar nyamai rekornya Lewis. Nah ini yang ekspektasinya jadi tinggi banget. Nah ini ya moga-moga Lewis endingnya nggak mengecewakan di Ferrari kayak Alonso dan kayak Vettel gitu. Kimi juara dunia Mas Yo. Oh iya sekali, tapi setelah itu tapi kan dapat ya. Tapi kan hadiah dari ini. Dari ini dan Alonso. Iya. Dan dia akhirnya ke Ferrari dia. Karena kok merasa Kimi beruntung. Jadi ya tinggal nasibnya ini bagaimana gitu. Nah. Oke, secara performa mobil sebenarnya Ferrari itu asal tadi selalu bilang bahwa ini kemana mobil ini larinya. Ini dua mobil ini ya, Ferrari dan Mercedes ini sama-sama. Tapi Mercedes sudah menang ya, jadi udah nggak usah diomongin. Dan dia sudah kadang-kadang berani gambling ya, Mercedes ya. No choice juga kadang-kadang ya. Nah Ferrari ini kan sekarang ya tadi yang kurang tinggal gamblingnya menurut saya. Yang kurang tinggal gamblingnya. Nah, ini tim yang tadi malam aja masih terjadi gitu. Ketika Leclerc nanya soal strategi, jawabannya masih ya nanti kita bahas lah. Ya ampun, kok nggak sepakat sih? Jadi nggak ada yang minimal di McLaren ada yang bilang Piastri nurut. Kayak gitu. Kalau itu Papaya Rules ada yang lebih parah dari Papaya Rules. Ini lebih dari Papaya ini. Karena we don't know what our rules is. Ini pasal karetnya lebih luas ini. Ini bukan di pasal karetnya luas. Kita nggak tahu. Kita punya pasal karet nggak? Kan dibahas nanti setelah balapan. Lah mau kita balapan kok. Ferrari ini kayak nggak ada yang apa ya? Yang ini yang berkali-kali sudah saya ucapkan di podcast ini. Ferrari ini kurang gamblingnya gitu. Harusnya kan kemarin sudah tahu mobilnya nanggung, udahlah sekalian kayak top speed kita tinggi, dimentokin aja sekalian gitu kan. Iya. Jebol, tapi kan di kandang sendiri ya. Di kandang sendiri maksudnya tifosi akan lebih bangga timnya maksa daripada nanggung. Harapan. Harapan. Daripada harapan satu gitu. Jadi ini yang jadi Ferrari harapan saya sih dengan 8 lomba tersisa sisa musim ini ya dia harus mulai ngitung sekarang potensi kita menang terbesar di mana, go all out. Kalau tadi asal ngomong harapan jadi mungkin stiker itu yang bikin sial stiker HP itu harapan. Iya itu harus pindah itu. Ya, padahal kemarin kan warna mobilnya kan sudah ada tribut untuk Niki Lauda. Iya. Menurut saya sih nggak terlalu lebih mirip Alfa Romeo kalau menurut saya nggak kayak Ferrari tahun 70-an itu. Jadi ya mohon maaf kok jadi nanggung kayak Alfa Romeo juga jadinya kayak gitu. Nah ini yang Ferrari harus bisa gambling. Ini Itali loh maksudnya. Ketika dia punya top speed kan minggu lalu saya berharap Ferrari harus berani ambil risiko. Buktinya saat qualifying misalnya Hamilton juga nggak disuruh narik Leclerc untuk menambah lagi posisinya. Walaupun itu agak mengorbankan Hamilton, itu juga tidak dilakukan gitu. Jadi ya waduh tim ini dibilang ini apa ya, ini definisi nanggung yang sesungguhnya gitu ya. Sebentar sekarang kita maksa enggak, main aman juga enggak gitu. Kita pecah jadi dua sekarang. Secara mobil bagaimana, secara tim bagaimana? Karena kalau kita lihat Red Bull DNA-nya kan tadi mobilnya seperti ini, tapi di tim yang memaksimalkan. Iya kan? Ini kalau asal melihat Ferrari ini kan dipecah jadi dua. Manajerialnya bagaimana? Karena kan manajerial ini kan manajemennya kan kacau terus berapa tahun terakhir ini kan. Dibilang kacau juga enggak Mas sekarang.
Sekarang enggak? Iya, itu makanya saya bilang. Nah, tadi kan bilang nanti aja kita bahas setelah balapan. Ya kan bukan jelek juga sebenarnya kan dia menerapkan sesuatu gitu, tapi Ya. dia ini benar-benar definisi maga yang sesungguhnya gitu. Jadi nanggung yang sesungguhnya. Ya? Nanggung yang sesungguhnya. Mobil nanggung, timnya juga nanggung. Seandainya hari ini judulnya Ferrari nanggung yang sesungguhnya kayak gitu. Cepat enggak, pelan enggak. Kemudian gambling enggak, main aman juga enggak. Apa itu? Jadi benar ya kalau kemarin ada yang sampai tifosi seperti saya ini sebelum udah masuk ke salon aja. Kenapa? Kudanya kasih kuda poni gitu aja. Nah, ini mobil kita lihat saya 2 tahun yang lalu. Nah, kan ada menangnya Mas. Iya, dan itu kan sering mengganggu dan kita sering ngomong potensi mengganggu. Ini yang diganggu sudah bukan Red Bull lagi loh ini. McLaren aja enggak. Dia sama Mercedes satu level. Satu level ya. Tapi Mercedes sudah menang. Iya, iya. Jadi mau kemana kamu di Ferrari? Aduh kasihan. Aduh paling perasaan paling nggak ada di dunia adalah saat nanggung yang sesungguhnya itu. Ini kalau pembalap yang ngomel sudah nggak ada ya? Ya kan ya itu tadi. Atau sudah pasrah gitu kan? Selama ini kan Lewis Hamilton juga ya sudah nggak ngomel juga gitu. Sudah nggak ngomel lagi. Hamilton juga nggak sempurna kan, dia bikin salah juga di Zandvoort kayak gitu. Jadi ya menanggung semua akhirnya. Ya moga-moga kalau saya jadi Ferrari harapan saya cuma satu, HP saya cuma satu, gambling lah. Di mana yang do something, lakukan sesuatu yang bikin orang wah berani kamu wah kayak gitu. Walaupun mesinnya meledak nggak urus ya nanti. Nggak urus. Iya kan. Nah, mungkin nanti misalnya kurang lomba di mana Las Vegas misalnya yang banyak lurus-lurusnya ya. Dan dia punya kans apa mungkin lomba sebelumnya korbankan mesinmu satu, ambil mesin baru, mesin itu nanti kamu hajar di Las Vegas misalnya. Iya. Itu kan bentuk-bentuk dari gambling kan. Iya. Ya. Sekarang Ferrari berani nggak melakukan itu yang kita. Nah dari Stellar katanya berbeda. Leclerc lebih rendah daripada Lewis Hamilton misalnya. Kayaknya sekarang Hamilton atau masih tetap nanggung. Caranya mengambil. Sekarang sudah konvergensi menurut saya sudah terjadi kayak gitu. Ya. Kemarin buktinya secara waktu kan nggak jauh-jauh dua. Iya karena gini, Asa tadi bilang bahwa Red Bull berani sampai sampai dibuat. Ya itu. Sesimpel mungkin kenapa dia nggak melakukan hal sama? Mungkin Leclerc mau loh. Tapi mungkin timnya nggak berani atau jangan kan kita nggak tahu ini keputusannya di mana kan kita nggak tahu atau karena di kandang sendiri dia takut juga ya nanti kalau dilempari botol gitu nggak tahu. Red Bull yang jelas Max kita gini ya oke. Gas berani wani ayo ada gitunya kan Ferrari nggak ada ayonya gitu. Ini yang kita tunggu harusnya Vegas nanti ya kalau dia punya kalau ngomong ya Baku nanti sama Vegas. Berarti kalah sama Colapinto ya. Colapinto tuh saya pikir orangnya kayak Max gas walaupun nabrak masuk nggak dihitung di belakang. Nggak mikir nabrak. Kita sekarang agak skip Mercedes masuk ya karena memang nggak ada anunya ya kita kasih apresiasi ke mereka yang dapat poin lebih. Williams pun bisa memaksimalkan. Tadi sudah kita singgung di awal. Sainz sayang ya. Masih tadi ya kehilangan arah tadi ya. Saya juga kasihan juga ini Sainz ini. Bortoleto kasihan Hülkenberg sebenarnya karena did not start ya. Jadi dia kehilangan opportunity untuk dapat poin. Tapi Bortoleto ini kalau kita bilang rookie of the year-nya sekarang adalah Hajar ini menurut saya rookie of the year apapun start pit lane loh ini bisa dapat 1 poin dengan ketenangannya. Kira-kira kalau tahun depan ini Hajar ini masuk ke Red Bull. Menurut Asa ini kalau saya mungkin jangan dulu. Tetap jangan. Tapi mungkin Red Bull nggak punya pilihan. Iya. Ya kasihan dianya nanti kalau sama Verstappen apalagi tahun depan itu agak bahaya Mas Yo. Satu mobilnya sekali lagi jangan-jangan Verstappen sentris ya kan yang seperti sekarang ini sehingga siapapun pembalap keduanya akan sulit kayak zaman Michael Schumacher dulu. 2 power unitnya baru loh. Dan ini salah satu power unit yang paling dipertanyakan kan tahun depan. Iya. Jadi kita nggak tahu gitu. Nah kan kalau udah kayak gitu lebih baik Hajar diamankan di Racing Bull aja gitu. Iya. Cari pembalap yang agak lebih senior taruh di mana Red Bull. Toh tahun depan adalah tahun gambling buat Red Bull. Tapi juga minggu lalu saya juga bilang taruh aja Hajar di situ karena Red Bull juga butuh pegangan just in case Verstappen 2027 pindah. Dan itu berarti Hajar harus secepatnya di Red Bull. Nah, apakah sudah yakin Max pindah ya? Kalau lihat sekarang Toto memuja-muja. Ya kan Max punya opsi. Kalau aku di
apa itu summer break peringkatku tidak sesuai tidak sesuai kontrak, aku berhak pindah kapan saja. Verstappen ini kan nothing tulus beneran ini udah. Dan Toto ini kan juga dulu ya sempat benci karena memang 2021 siapa yang nggak benci gitu kan. Iya. Tapi sekarang kan kita lihat juga dia sudah mulai memuja-muja pembalap ini yang gini-gini ini. Ini pragmatis jadi ini orang bisnis bang begitu ya. Mulutnya itu kan seperti kalau orang mulutnya itu seperti lubangnya ATM tuh, waduh itu duit itu. Berbau duit itu. Jadi membuka ketika sudah ditekan pinnya benar. sesuai dengan Jadi ya kita lihat nanti seperti apa. Kalau sekarang ya mungkin Hajar ya Tsunoda habis menurut saya. Habis ya Tsunoda ya. Nah kita langsung geser ke berita di luar masuk ya. Oke. Yang pertama agak kita cepat. Gasly walaupun Alpine juru kunci, Gasly barusan perpanjang sampai 2028. Tapi ada jaminan tahun depan ganti mesin ya. Sudah pakai Mercedes. Dan buat Gasly mungkin ya ini pilihan terbaik dah. Mau kemana lagi? Iya. Masa kembali ke Red Bull lebih berisiko. Iya betul. Jadi udahlah. Toh bayaranku pasti bagus. Dan pembalap pertama di sini. Ya, bayaran pasti bagus dan ada potensi lebih baik karena ada mesin Mercedes. Ya. Jadi buat Gasly ini win-win, buat Alpine ini juga win-win karena siapa mau ke Alpine. Cuman sekarang yang jadi masalah sisa balapan ini tetap Colapinto atau Duhan yang masuk lagi ini. Kalau saya sih kalau kita mau ngomong asas fairness tadi, saya kasihkan lagi ke Duhan. Karena Duhan ini unfinished business kan, belum benar-benar dikasih kesempatan mutlak. Colapinto sudah dikasih kesempatan maksimal ya. Kalau saya sih kembalikan ke Duhan, bahwa Duhan sampai akhir musim ternyata nggak perform, ya sudah, minimal sudah fair ke dia gitu. Kecuali ada pembalap lain yang mungkin junior yang mau dikasih. Papaya rule juga ya, Papaya ya, karena swap tadi ya. Swap ya. Jadi kita lihat kalau saya Duhan dikembalikan dulu, kasih lagi beberapa lomba. Kalau memang nggak perform ya 2-3 lomba terakhir kasih kesempatan membalap lain lagi. Itu kalau saya jadi Alpine atau Briatore. Nah yang saya agak ini buat F1 agak mengejutkan dan agak gede menurut saya ya, itu adalah Colton Herta. Dia sekarang salah satu bintang di IndyCar, salah satu pembalap terbaik dan mungkin pembalap Amerika paling berpotensi. Dan memang tahun lalu sempat rame kan, Racing Bull, Alpha Tauri pengen dia ke F1, tapi dia nggak bisa karena poinnya, super license poinnya. Poinnya. Kalau dia di IndyCar itu kurang. Nah, caranya? Dia harus juara itu aja poinnya belum tentu sama kayak F2 kayak gitu. Karena di luar sistemnya FIA. Nah, si Colton Herta ini minggu lalu membuat keputusan sangat besar. Menurut saya gambling besar untuk karir dia. Dia tahun ini, dia sebentar lagi akan ulang tahun ke-25. Jadi nggak muda lagi juga sebenarnya. Dan wajahnya lebih boros daripada 25 ini kalau kita lihat. Jadi dia ini memutuskan meninggalkan IndyCar, Andretti. Dia akan bergabung ke Cadillac sebagai test driver, pembalap ketiga. Menurut saya itu gambling besar. Karena ya gambling besarnya begini, bukan karena kalau Mas Jo tadi sempat ngomong, kita sempat ngobrol sih sebelum bahwa Mas Jo bilang ya kan ada 2 pembalap senior itu di Cadillac, jadi kan mungkin bisa diganti gitu. Nah, iya ada opportunity juga. Tapi 2 pembalap senior ini kontraknya minimal 2 tahun Mas Jo. Jadi kalau misalnya jalurnya normal, Herta baru bisa gabung tahun 2028. Berarti saat dia umur 27. Berarti kan dia harus menunggu gitu. Tapi dia memilih melakukan itu karena mungkin dia sudah impiannya mungkin di F1. Jadi dia tetap bersedia jadi nomor 3. Kenapa pembalap nomor 3 di Cadillac nanti akan dapat kesempatan, dia akan dapat kesempatan testing. Itu ada poinnya. Yang kalau dia mengumpulkan poin untuk F1. Kemudian dia akan dikasih kesempatan balapan di WEC misalnya. Pakai Cadillac juga. Dan Cadillac di hypercar gitu. Jadi kalau dia bisa menang di hypercar itu juga ada poinnya untuk masuk ke F1. Nah, plus kayaknya dia akan turun di F2. Ya, dia mau mungkin dari sudut pandang poin FIA, F2 dan IndyCar ini selevel. Tapi kalau dari sudut pandang mata saya itu turun kelas. Karena IndyCar ini premiernya Amerika gitu. Setelah F1 menurut saya IndyCar kayak gitu. Tapi kan dia memutuskan ke situ, kenapa dia ingin ngejar impiannya. Nah, sekarang saat ini yang jadi masalah apa yang jadi
pertanyaan ketika saya ke Austin 2012 pertama kali ya, saya itu kan seorang Jensen Button aja masih bisa makan di bandara dengan leluasa santai. Nah santai, orang orang di imigrasi tanya, kamu ngapain ke sini? Saya mau nonton Formula 1. Apa itu Formula 1? Nah sekarang ini Amerika memang benar-benar terbuka soal Formula 1. Sudah orang mimpi ke sana gitu ya. Jadi ini terbukti lagi kemarin, ini kebetulan weekend kemarin ini juga opening weekendnya NFL. Saya penggemar NFL Mas. Kemudian waktu nonton NFL, komentatornya pun sekarang sudah pakai analogi F1. Wah ini cepat kayak F1. Jadi F1 ini sudah masuk ke vernakular atau sudah masuk ke percakapan sehari-hari orang Amerika. Jadi Amerika itu orang pinter, bukan kata dalam tempurung ya, orang pinter yang sudah memang nggak mau aku F1 ini Indy di sini paling hebat ini. Tapi ini bisa diterobos sudah diterobos. Sudah gila ya. Jadi sudah luar biasa. Jadi bisnis memang gila ya. Ya tahun lalu Oktober saya ke New York kan, ke Amerika nganter anak saya lomba debat dan lomba nulis itu, dan naik subway di New York. Anakmu lomba debat? Iya. Wah anakmu nggak boleh takut debat dengan saya kan. Kayaknya tahun ini berangkat lagi, malah 2 anak saya sekarang akan ikut. Jadi saya nganter, kita jalan-jalan di New York pakai subway. Orang pakai kaos McLaren, orang pakai kaos Red Bull itu, dan ini bukan turis loh, so. Ini kalau dulu ini turis, ini saya tahu ini orang New York beneran karena dia kayak berangkat kerja gitu, bukan turis yang kan turis kelihatan gitu. Apalagi saya yang kayak mohon maaf, Amerika kayak negara kedua saya kayak gitu. Jadi kalau gila, orang umum aja sudah pakai baju F1 dan itu McLaren gitu. Jadi kan ya memang sudah F1 ini sudah bagian dari. Ini sama ya, saya ketika kita nonton F1 di Shanghai tahun 2007, waktu itu produk cleaning lagi naik-naiknya. Terus kita lihat anak muda nunggu bis datang, gerakannya basket semua gini ya caranya kota itu antusiasnya kemana gitu dari situ ya. Dan Amerika ini sudah F1 sudah ada 3 lomba di situ dan sukses besar. Jadi mungkin wajar kalau dia sudah 25 tahun kan, maksudnya now or never. Kalau aku nggak pindah sekarang, aku akan sangat terlambat. Jadi salut untuk Colton Herta. Dia ini anaknya Brian Herta, dulu salah satu pembalap top juga di Champ Car, IndyCar. Dan kalau Anda nonton, cari di YouTube, cari Brian Herta dan Alex Zanardi. Zanardi. Ya itu bagaimana 2 orang itu tarung, seru banget. Ya kita tunggu kiprahnya, dan kalau Colton Herta ini sukses masuk F1 sebagai pembalap, maka dia akan benar-benar jadi pembalap Amerika yang properly masuk F1 dengan reputasi kayak gitu. Mohon maaf, Logan Sargent kan kok masuk F1 kayak gitu. Scott Speed, siapa ini kok masuk F1? Dia mungkin oke di junior, tapi dia bukan nama yang bikin orang Amerika, kita punya pembalap Amerika di sana kayak gitu. Nah, Colton Herta kalau masuk ke F1, ini orang Amerika kenal dia siapa? Karena dinastinya tadi. Ya, walaupun dinastinya tidak istimewa, tapi orang kenal. Ini heritage nama itu. Dan sebenarnya kan ini logis juga ya, karena kan Colton ini balapan untuk Andretti di IndyCar, dan ya Cadillac ini kan Andretti sebenarnya. Cuman kan namanya bukan Andretti. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa kiprahnya. Good luck untuk Colton Herta. Oke Mas Dewo. Ini balapan berapa minggu lagi nih? Balapan 2 minggu. 2 minggu ya. Aman ya. Jadi ada tambahan lagi Asa? Sejauh ini aman ya sebagai pembalap penggemar McLaren ya. Aduh, ini akan semoga-moga nanti akhir musim Norris, kalaupun Norris yang Mas Dewo bilang luck-nya jadi juara dunia, dia tidak menang hanya sekedar 1 poin 2 poin, karena itu balapan ini akan akan disinggung lagi gitu. Iya, ini potensi konflik juga gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kasusnya Felipe Massa yang sampai sekarang masih menuntut juara dunianya, ya kan? Nah, itu kan. Jadi hal-hal semacam ini yang menurut saya cukup menarik. Tapi kenapa semalam manajemen McLaren memberikan kesempatan kepada Norris, dan kadang-kadang itu akan membuat Norris semakin pede lagi, kuat lagi, karena jangan-jangan ini momentum swingnya ya. Iya kan? Saya semalam baru pikir ini jadi masalah kalau memang benar-benar ke sana. Sekali lagi teman-teman, terima kasih. Kalau mau ada teman-teman yang mau komen-komen silahkan. Tetap santun saja. Alhamdulillah kayaknya yang ngikuti podcast kita ini kayaknya memang level pengetahuan Evan-nya cukup tinggi Mas. Sangat tinggi saya lihat. Sangat tinggi. Jadi dialognya itu sangat saya jujur ya, sering dapat masukan malah dari ini bisa untuk bahan nih. Ini keren ini. Mohon maaf, kadang-kadang saya juga ngelirik komen-komen di akun lain gitu. Aduh ini berat. Kadang-kadang di F1 pun kan yang komen ini nggak ngerti F1 kayak gitu. Tapi di main balap ini alhamdulillah ya
knowledge-nya dan nengahnya itu ada gitu. Maksudnya dia bisa melihat ini sebagai lebih utuh gitu. Ya, ya. Kenapa saya suka Ikhwan ya, karena memang selalu menyuarakan suara rakyat itu aja. Itu Ikhwan Fales itu. Oke, teman-teman terima kasih. Jangan lupa Asawer ada itu Forever di belakang Mas Yo. Ya, ini kalau yang suka Ferrari di sini kemarin ada Papa. Selamanya punya harapan Mas Yo. Ya, kalau yang saya udah punya ini, yang Papaya belum, karena saya kan suka ke Papaya, siapa tuh dapat diskon. Papaya. Oh iya, Papaya Mas Yo ya, supermarket ya. Baik, teman-teman terima kasih. Terima kasih yang di belakang, terima kasih semuanya. Asa terima kasih. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya saya. Ya, siap.